Ini pertama kalinya gue ngomong I love Superman. Itulah komentar yang sering banget gue denger ketika ngebahas film terbarunya. Dan jujur aja, gue yang juga udah 10 tahun lebih menjadi penggemar genre superhero juga merasakan hal yang serupa. I'm punk rock. You are not punk rock. Kuperhatikan, respon berbunga-bunga dan antusiasme tinggi ini datang paling banyak tuh dari penggemar superhero yang perempuan dan bahkan non-penggemar. This is a very good thing that can happen to a character, okay? To be loved and adored by female fans and general audiences isn't a very easy thing to do, especially if the character comes from a very male-dominated media. It's an achievement. Dalam kasus ini, kita akan bahas apa yang membuat hal itu bisa terjadi. Argumenku adalah, selain karena memang karakter utamanya is a well-built character, Superman di film ini juga membawakan maskulinitas yang berbeda dari biasanya kita lihat di media superhero. Secara sekilas mungkin nggak kelihatan, karena Superman versi David Corn Sweat ini mencentang banyak sekali persyaratan yang membuat seorang lelaki dinilai maskulin dalam ciri konvensionalnya. Badannya besar dan berotot, suaranya berat ngebas, dia pemberani dan jago berantem, dia punya banyak sekali atribut yang membuatnya bisa dengan cepat disegani oleh sesama lelaki. Tapi di sepanjang cerita, kita juga melihatnya menampilkan sifat-sifat yang secara tradisional dinilai lebih feminim. Lewat interaksinya dengan teman kantor dan warga sipil, kita bisa melihat bahwa dia adalah pribadi yang hangat dan ramah, dia dekat sekali dengan kedua orang tuanya. Superman juga digambarkan sebagai sosok yang sangat penyayang. Dia saking sedihnya, saking cemasnya dengan kripto, dia sampai rela untuk ngorbanin dirinya. It's a dog. Yeah, and he's not even a very good one, but he's out there alone. And he's probably scared. Gak sungkan masakin pacarnya dan menyatakan cinta tanpa pamrih. Suatu poin kecil yang menyegarkan, mengingat superhero tuh umumnya digambarkan ingin atau sudah punya pacar, tapi nggak bisa berkomitmen. To see Superman as a lover boy is such a sight to see, okay? The last time a superhero was this down bad for their girl was Andrew Garfield Spider-Man in The Amazing Spider-Man. And that sadly didn't end well. Lanjut lagi, kita juga harus membahas prioritas Clark dalam pekerjaannya sebagai pahlawan. Melindungi selalu menjadi prioritas utama Superman. Ketika industri film superhero berlomba-lomba menunjukkan pertarungan antara pahlawan dan penjahat yang bombastis, menjadikannya sebagai momen di mana protagonis kita, si pahlawan, terlihat paling pahlawan, menggunakan momen pertarungan untuk menyatakan kepahlawanan seorang karakter, itu menekankan beberapa hal menurutku. Bahwa pahlawan ada untuk menghabisi musuh, menjadikan mereka semacam pengganti untuk penegak hukum seperti polisi atau tentara khusus. Di Superman, Clark ditunjukkan selalu memprioritaskan fungsi orang seperti dirinya untuk melindungi. Menahan pijakan monster supaya seekor anjing bisa kabur terlebih dahulu, berhenti bertarung bersama Justice Gang supaya dia bisa lari menyelamatkan seorang anak, memastikan wanita yang dia selamatkan merasa baik-baik saja sebelum dia pergi. Tidak seperti anggota Justice Gang yang dia